Selamat sore pemirsa TV-ku. Selamat datang di acara Hotelier Talks, sebuah acara perbincangan seputar dunia pariwisata dan perhotelan pada khususnya. Acara ini disiarkan secara langsung atau live melalui stasiun kesayangan Anda TV-ku atau melalui live chat YouTube TV-ku. Acara ini merupakan kerjasama antara IHGM DPD Jawa Tengah, Stasiun TV-ku, dan Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro, Semarang. Dalam acara ini akan kita ketengahkan berbagai informasi yang updated tentang perkembangan terkini mengenai dunia pariwisata dan dunia perhotelan, yang nanti akan disampaikan dari narasumber dari kedua belah pihak, yaitu dari IHGM DPD Jawa Tengah dan dari Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan UDINUS Semarang. Pada kali ini kita akan mengangkat tema mengenai industri pariwisata. Sedangkan narasumber yang nanti akan kita sajikan, yang akan menampilkan acara ini adalah Bapak Muhammad Nur Kholis SE, Ketua DPD IHGM Provinsi Jawa Tengah, DPD Provinsi Jawa Tengah, yang sekaligus juga sebagai General Manager Hotel Nurmans Semarang. Beliau nanti akan menyajikan berbagai hal ya seputar perkembangan terkini mengenai industri pariwisata. Kita ketahui bersama bahwa industri pariwisata saat ini menjadi penyumbang devisa nomor 2 di negara kita Republik Indonesia. Untuk itu, nanti akan kita sajikan berbagai informasi kepada masyarakat secara umum mengenai perkembangan terkini mengenai dunia pariwisata. Sehingga acara ini merupakan acara yang sangat tepat untuk disimak oleh para pelaku wisata, para hoteliers, demikian juga para siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menggeluti bidang perhotelan yang nantinya akan menjadi calon profesional hoteliers. Untuk itu, kita akan sampaikan ya beberapa hal seputar dunia pariwisata yang meliputi dunia pariwisata itu sebenarnya apa. Kita sering mendengarkan berbagai hal berkenaan dengan dunia pariwisata, ya, baik masyarakat maupun para mahasiswa. Untuk itu nanti akan dikupas tuntas mengenai pariwisata ini bagaimana bisa berlangsung, kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan terkini mengenai dunia pariwisata saat ini, khususnya pariwisata di tengah masa pandemik Corona. Maka dari itu kita akan mengajak ya para pemirsa, ya terutama para masyarakat dan para siswa yang saat ini sedang mengikuti melalui channel TV-ku maupun di YouTube Live TV-ku ini untuk bisa berpartisipasi, ya untuk menyimak, ya kemudian menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dunia pariwisata. Nanti akan kita berikan ya diskusi ya mengenai perkembangan terkini mengenai dunia pariwisata ini, ya. Yang nanti akan menyajikan ya adalah pakar yang kompeten ya dalam bidang pariwisata ini. Maka dari itu ya kami sangat berharap ya untuk bisa menyampaikan ya informasi seputar informasi ini secara detail ya, dan tentunya nanti diharapkan para siswa yang saat ini sedang mengikuti acara ini untuk bisa berperan aktif ya untuk menyampaikan pertanyaan seputar hal-hal yang perlu disampaikan. Apa saja yang akan disampaikan pada topik kali ini? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Hotelier Talks TV-ku setelah commercial break berikut ini. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series.
yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli. TVku lawan Corona. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa TVku, masyarakat pemerhati pariwisata dan juga teman-teman mahasiswa perhotelan khususnya. Kali ini kita jumpa dalam sebuah forum untuk membahas tentang pariwisata. Kami bersama teman-teman dari IHGM DBD Jawa Tengah akan mencoba sharing, berbagi pengetahuan tentang dunia yang kita geluti saat ini, yaitu dunia pariwisata. Kita jadikan sebagai forum diskusi dan juga sebagai forum pembelajaran. Yang pertama tentunya kita akan mengupas lebih jauh tentang kepariwisataan ini. Kita coba lewat slide yang akan kami bagikan tentang pariwisata. Yang pertama, pariwisata tentunya kita tidak lepas dari pengertiannya, pengertian tentang pariwisata. Ya. Di sini pengertian yang kami definisikan pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi dalam jangka waktu tertentu, tidak selamanya. Kalau selamanya namanya bepergian jauh, ya, dari sebuah tempat ke tempat lain, ya, dengan melakukan perencanaan. Jadi ada perencanaan di sana. Jadi tidak spontanitas, ada perencanaan karena dari destinasi awal, ada destinasi transit, kemudian dari destinasi wisatanya. Di mana tujuannya adalah agar kepentingannya atau keinginannya bisa terpenuhi. Ya. Atau pariwisata bisa diartikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk rekreasi atau bersenang-senang, kemudian kembali ke tempat semula. Nah, ini penting, kembali ke tempat semula, tidak selamanya di tempat destinasi tujuan wisata. Jadi tempat awal, ada transit, ada perjalanan, ada pengalaman, ada destinasi, kemudian kembali lagi ke tempat awal. Itu secara umum pengertian mengenai pariwisata. Dan juga saya tambahkan juga referensi dari beberapa ahli, ya, beberapa pakar mengenai pengertian dari pariwisata sebelum kita lanjutkan. Ya. Yang pertama, WTO, UN WTO. WTO adalah sebuah lembaga pariwisata di bawah naungan UN, United Nations, di mana menurut UN WTO, World Tourism Organization, pariwisata merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan
dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya, ya, jadi tidak di tempat sehariannya. Beberapa ahli juga mengatakan pengertian pariwisata berikut lengkapnya, ya, daftar lengkap pengertian pariwisata menurut para ahli yang kami kutip, ya. Yang pertama, James, ya, tahun 1982 mengatakan pariwisata merupakan aktivitas melakukan perjalanan dengan tujuan memperoleh kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menunaikan tugas, ya, bahkan berziarah. Kemudian Kuhn Myers, pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang oleh sementara waktu dari tempat tinggal awal ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap, ya, dan juga bukan untuk mencari nafkah. Kalau mencari nafkah bukan berpariwisata, berarti bekerja, ya. Melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang maupun libur, dan bisa menghabiskan uang sebagai spending, ya, sebagai konsumsi. Nah, kemudian juga kami sadur dari pendapat yang lain. Kodiat, pariwisata merupakan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain. Jadi selalu ada unsur dua, itu dari sebuah tempat ke tempat lain, dan ada transit atau perjalanan atau pengalaman, ya, yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, dan alam serta ilmu. Terakhir, saya sadur dari Burkhardt and Bedic, pariwisata adalah sebuah transformasi orang yang sementara dalam jangka waktu panjang pendek yang bertujuan di luar tempat di mana mereka hidup dan bekerja, ya. Dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut. Itu sedikit pengertian mengenai pariwisata yang kami simpulkan tadi, dan juga kami sadur dari beberapa pakar, beberapa tokoh. Nah, ini kami simpulkan apa yang paparan-paparan tadi, di mana unsur-unsurnya pariwisata itu ada tempat tinggal, ada perjalanan, ada pelaku wisata, ada tempat tujuan, di mana mendapatkan pengalaman, kemudian kembali lagi ke tempat asal. Ya. Tidak bisa dilepas dari tempat ketiga atau beberapa unsur tadi itu. Nah, kemudian daya tarik wisata juga perlu kita definisikan atau perlu kita kelompokkan. Nah, kita mengelompokkan daya tarik wisata dalam 3 kelompok. Ya, yang satu mengenai daya tarik alam, ya, di mana iklim, keindahan alam, pantai, flora, fauna, karakter khas lingkungan, taman, dan lain-lain yang sudah alami, natural, itu adalah salah satu daya tarik wisata. Ada kelompok besar di sana. Dan yang kedua, daya tarik budaya. Nah, ini meliputi arkeologi, ya, kesejarahan, museum sejarah, ya, kesenian, kerajinan, festival, budaya, dan seterusnya. Yang notabene adalah kreasi manusia, buatan manusia. Yang berikutnya, kelompok besar yang ketiga adalah daya tarik khusus, ya, atau daya tarik buatan. Amusement park, wisata belanja mais, salah satunya, hiburan, rekreasi, olahraga, event-event khusus, dan lain-lainnya. Itu 3 kelompok besar. Dalam perkembangannya, seperti sama-sama kita ketahui, saat ini pun berkembang banyak wisata atau aspek wisata yang menarik. Ya, kita ada wisata religius, ada wisata halal, ada wisata minat khusus, ada wisata sport tourism, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita kembalikan ke 3 kelompok awal besar adalah daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik khusus. Dari 3 ini kalau kita amati lebih jauh, banyak daerah destinasi wisata kita yang mendapatkan ketiga-tiganya. Kalau kita bicara masalah Bali misalnya, ya, di sana ada daya tarik alam luar biasa, daya tarik budaya luar biasa, dan minat-minat khusus di sana juga banyak. Makanya sampai sekarang
Bali masih menjadi destinasi wisata yang andalan di kita, ya. Itu 3 kelompok besar yang kami coba sajikan mengenai daya tarik wisata. Dalam pengembangannya seperti kami sampaikan tadi adalah pengembangan sesuai kebutuhan zaman, kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, tata kelola pariwisata untuk menjadikan suatu pariwisata menjadi tempat yang bagus, yang andalan, yang benar-benar tadi kita bicara masalah nomor 2, ya, nomor 2 terbesar di Indonesia pariwisata ini harus memenuhi 3 hal yang kami sajikan di layar, yaitu ada yang pertama adalah amenities, ada amenities, hotel adalah salah satu di antara amenitas, ya. Kemudian aksesibilitas, ya, 2 infrastruktur yang begitu digencarkan kemarin sebelum COVID, ya, infrastruktur dan semua amenitas dan aksesibilitas luar biasa. Kemudian atraksi, 3 hal yang tidak bisa kita pisahkan untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang profesional, yang benar-benar menjadi andalan, ya, di bidang pariwisata tentunya. Dan dari 3 hal ini yang pasti keamanan, promosi, dan sumber daya manusia menjadi poin penting di antaranya. Keamanan termasuk, ya, seperti keadaan yang kita alami saat ini, masuk dalam kategori tidak dalam situasi aman untuk dalam berwisata pandemi ini. Ya, kalau kita flashback ke belakang, ada beberapa momen-momen kita dalam situasi kurang menyenangkan di bidang pariwisata, namun ya alhamdulillah harapan semua insan pariwisata termasuk saat ini pun pandemi segera berakhir, sehingga dunia pariwisata yang memang terdampak paling parah juga. Di slide-slide kami berikutnya nanti kami sampaikan bahwa everybody, semua stakeholder pariwisata, kita yakin bahwa kita akan berecovery paling cepat. Ya. Saya lanjutkan. Ini adalah wadah-wadah kepariwisataan, ya, yang concern terhadap pariwisata baik di tingkat internasional maupun regional, ya. Di internasional kita tadi sudah saya sebut ada yang di bawah kendali United Nations, yaitu UNWTO, World Tourism Organization, ada IATA Aviation, ada WTTC, ada IFFO, ada International Hotel and Restaurant, ada ICCL. Untuk selanjutnya kita akan break dan kita lanjutkan setelah berikut ini. Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya.
Pemirsa, pemerhati pariwisata dan juga adik-adik mahasiswa, saya sampaikan berikutnya adalah kondisi pariwisata sebelum COVID. Ya. Di mana ada cita-cita besar saat itu, ya, kita berusaha untuk menjadi penyumbang devisa pertama, bukan lagi kedua. Harapannya, ya, tahun 2019 kemarin, yang kita dengungkan, yang kita dengarkan dari para stakeholder pariwisata adalah kita menuju penyumbang devisa terbesar pertama, tidak kedua lagi. Ya. Lalu kita juga mendengar, ya, bahwasanya kita akan berusaha merealisasikan target 20 juta wisman di tahun ini sebetulnya. 3 tahun terakhir kalau kita lihat statistik, target selalu 18 juta, 18 juta, 18 juta. Namun tidak pernah tercapai. 2017 itu 5,8 kalau saya tidak salah. Kemudian tahun berikutnya 6,1 dari target 18 juta. Nah, tahun 2020 juga ditargetkan 15 juta, namun kita berusaha untuk mencapai 27 juta before pandemi. Ya. Makanya ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa, namun kita sama-sama optimis segera melaluinya. Semarang juga, di mana kita berada saat ini, mempunyai amenitas atau perhotelan yang luar biasa. Statistik mengatakan ada 173 hotel berbintang, ya, dan seterusnya. Dan banyak hotel baru yang akan dibuka tahun 2020 dan 2022. Pertama sudah dibuka kemarin, ya, teman kita di Semarang, hotel besar, dan berikutnya juga akan dibuka seterusnya dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya geliat atau dinamika pariwisata masih tetap ada, tetap eksis. Kemudian juga lagi-lagi kota Semarang kita menancapkan diri sebagai kota destinasi Jateng selain Solo tentunya. Di samping kawasan-kawasan wisata lain yang juga terus berkembang. Ya. Nah, mungkin masih ingat ini, ya, rekan-rekan pemerhati pariwisata dan adik-adik mahasiswa, waktu Bapak Menteri kita, Bapak Arief Yahya, beliau terkenal dengan salah satu programnya yang ingin membuat 10 destinasi baru. Dari 10 kemudian diperas lagi menjadi 4 destinasi super prioritas. Luar biasa, waktu itu sempat menggelora kalau kita bicara pra-COVID, ya. Salah satu di antaranya adalah Borobudur di kawasan kita. Kita semua stakeholder pariwisata sudah hand in hand, sudah on the track semuanya untuk membuat Borobudur sebagai salah satu super prioritas di Jawa Tengah. Namun akhir 2019 sampai Januari, Februari, Maret, ya ada yang sama-sama kita sebut COVID-19, sehingga kita dipaksa harus break sejenak, ya, untuk one step ahead tentunya. Kapan pariwisata kembali mempesona? Ini saya mencari padanan kata mempesona ini lumayan lama, tapi akhirnya saya pakai mempesona saja karena ada pesona pariwisata di sana. Bagi kita tentunya pariwisata akan kembali pulih. Pertama tergantung pandemi. Ya. Berapa lama akan berlangsung? Kapan vaksin akan ditemukan? Ini sudah mulai intens dibicarakan mengenai vaksin, jadi kita berharap semoga segera ditemukan sehingga pariwisata kembali pulih. Ya. Yang kedua tentang pencabutan lockdown dan pembatasan-pembatasan lain. Lockdown adalah istilah di luar negeri, di kita istilahnya lain lagi. Kapan negara dan destinasi akan mengurangi batasan-batasan dan bagaimana dampak dari peraturan-peraturan tersebut terhadap dunia pariwisata. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan konsumen dan para pebisnis. Jadi berapa lama keputusan konsumen untuk traveling, ya, untuk bagaimana pelaku perjalanan pariwisata berubah. Ya, nanti di slide berikutnya kan kita lihat bagaimana perubahan-perubahan wisatawan. Yang keempat, dampak ekonomi juga menentukan kapan akan kembali pulih pariwisata ini. Karena seberapa dalam atau seberapa lama resesi global dan apa keputusan
pengeluaran konsumen itu juga akan menentukan nanti di pulihnya atau recovery-nya dunia pariwisata. Yang kelima, yang pasti adalah tindakan dari pemerintah menyikapi perkembangan, menyikapi dinamika selama COVID ini. Nah, setelah COVID, ya, setelah dalam new normal ini, kita sama-sama optimis bahwasanya pariwisata ada yang paling cepat recovery karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, yang pertama adalah bonus demografi Indonesia tahun 2030, ya, usia produktif. Ada UMKM, ada pesta pernikahan, ini juga menjadi unsur penting karena hal yang tidak bisa ditunda tentunya. Ada juga komposisi bahwa 50% lebih masyarakat Indonesia yang konsumtif. Kegiatan liburan yang tertunda selama berbulan-bulan, 6 atau 7 bulan, itu tentunya juga akan membuat orang akan segera berkegiatan berwisata secara masif, ya. Kemarin di Jogja luar biasa, libur panjang, hampir seperti sedia kala, tidak pernah ada COVID sepertinya, saking ramainya. Saya pikir di Semarang juga begitu. Rekan-rekan hotel di Semarang kemarin juga mencatatkan tingkat hunian yang tinggi, ya, rata. Berarti kemarin sudah terjadi ledakan wisatawan ke kota Semarang dan destinasi yang lain. Tadi saya juga dapat broadcast, dapat gambar dari WA bagaimana suasana mall yang baru di Semarang, luar biasa ramainya. Konser musik juga berlanjutan lagi dan kegiatan formal yang memang tertunda selama pandemi. Selanjutnya slide kami adalah lebih berupa ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan optimisme dari pemerintah yang pertama, ya. Dari dalam slide ada gambar Bapak Presiden kita yang begitu menggebu-gebu mengatakan bahwa recovery akan segera kita lalui pandemi ini, ya. Sektor pariwisata akan rebound tahun 2021 meski secara bertahap, ya. Ini statement juga yang saya sadur dari Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani pun memprediksi ekonomi bisa kembali tumbuh positif pada kuartal ketiga. Kita sedang memasuki kuartal ketiga. Time will tell, waktu yang akan membuktikan nanti, tapi semua dengan kebersamaan, dengan bersama-sama hand in hand, kita bisa segera keluar dari krisis ini. Ya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah gelontorkan dana triliunan demi selamatkan pariwisata. Pemerintah membelanjakan dan kita diharapkan juga meningkatkan daya beli sehingga ekonomi kembali berputar. Nah, saya rasa itu paparan mengenai pariwisata ini, yang mana intinya adalah sekali lagi dengan kebersamaan para stakeholder pariwisata, kami yang juga ada di dalamnya tentunya berharap pariwisata ini segera pulih. Namun tidak bisa berjalan sendiri, semua elemen, semua pentahelix istilahnya, ya, di mana kami sebagai orang industri, sebagai IHGM dalam hal ini adalah bagian dari padanya, tentunya bersama-sama, butuh kebersamaan, butuh kekompakan, butuh bergandengan tangan satu sama lain sehingga optimisme dari pemerintah utamanya ini bersambut terhadap perkembangan dunia pariwisata tentunya. Ya. Baik, kita lanjutkan setelah commercial break berikut ini. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit.
Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Lestari ekonomi, bergabunglah bersama kami. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Pemirsa, Anda masih di acara Hotel Year Talks TVku, kerjasama antara IHGM DPD Jawa Tengah dan program studi perhotelan Udinus. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Pak Kolis, ya, berbagai hal tentang kepariwisataan. Untuk itu, pada segmen kali ini, pemirsa, barangkali ada yang ingin berinteraksi dengan kami mohon bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan seputar dunia pariwisata dan perhotelan melalui link YouTube TVku. Sambil menunggu materi atau pertanyaan yang datangnya dari pemirsa, ya, nanti kita akan lakukan perbincangan seputar apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Pak Kolis, ya, tadi kita sudah berbicara mengenai pariwisata itu apa, ya.
Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dunia pariwisata ini bisa berjalan dengan baik kalau didukung oleh semua pihak. Yes, betul, Ya, Pak. dalam istilah kepariwisataan itu kita kenal dengan pentahelik, yaitu 5 unsur penentu keberhasilan dunia pariwisata. Betul, betul, Ya, Pak. yang bisa kita singkat dengan istilah ABCGM. Ya, A-nya itu adalah academic, ya, kemudian B-nya itu adalah bisnis, ya, C-nya itu adalah community, komunitas, ya, G-nya ya, itu komunitas. adalah government, kemudian M-nya itu adalah media. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri dalam mensukseskan pariwisata ini. Dari akademik, terutama dari prodi saya, ya, prodi perhotelan Udinus, ya, kami berkontribusi untuk melakukan pendidikan, ya, terutama calon hotelier yang nantinya akan terjun ke dalam dunia pariwisata, khususnya di perhotelan. Selain itu, kami juga melakukan berbagai penelitian serta pengabdian kaitannya dengan pengembangan pariwisata. Nah, demikian juga Ya. untuk IHGM, karena IHGM itu adalah asosiasi atau perkumpulan para GM perhotelan. Ya, Mungkin ya. bisa disampaikan kira-kira peran dari IHGM ini dalam pentahelik ini kira-kira seperti apa, Pak? Baik, Pak Nardi. Jadi sekali lagi, para pemirsa, IHGM adalah lembaga profesi, di mana profesi kami adalah sebagai manajer di hotel. Ada 2 komponen, jadi kami sendiri sebagai anggota asosiasinya, sebagai unsur komunitasnya, dan juga hotel sebagai bisnisnya. Jadi kami ada 2 peran di sini, 2 kaki. Dan sebagai IHGM, sebagai organisasi profesi, kita sangat concern terhadap pendidikan dan pengembangan development, pengembangan diri dari anggota maupun insan pariwisata yang lain. Dan ini kami mendefinisikannya dalam internal dan eksternal. Internal berarti untuk tim kami sendiri, untuk para anggota, baik GM maupun dari bawahannya, Pak ya. Itu kita upgrade level knowledge-nya, pendidikannya, persepsinya tentang manajemen perhotelan, sehingga kami ini bisa berada di mana-mana, bisa berada di semua komunitas pariwisata, ya termasuk di Pentaholik tadi itu kami harus hadir. Kami ada di PARI, kami ada di dengan kedinasan, dengan dinas pariwisata, kami ada di pelaku-pelaku juga dengan ASPI, dengan rekan-rekan ASITA yang lain. Demikian juga dengan media, kami hadir di sana. Sama-sama satu tujuan, satu visi untuk mengembangkan pariwisata, khususnya di Jawa Tengah. Jadi semua satu misi. Dengan cara bergandengan tangan, kami upgrade, kami level, kami upgrade supaya kami bisa di mana-mana tadi itu, Pak. Artinya 5 unsur pentahelik tadi itu harus saling bergandengan Betul, tangan, ya, betul untuk sekali. mensukseskan pariwisata. Ya, betul Kemudian sekali. tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kholis, ya, bahwa di dalam pengelolaan atau tata kelola pariwisata itu perhotelan itu berperan pada unsur amenitas, ya, atau hal yang berkaitan dengan fasilitas yang mendukung, ya, keberhasilan pariwisata itu. Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat, ya, kita semua, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh IHGM, ya, terutama di perhotelan ini dalam mendukung bahwa unsur amenitas dalam pariwisata ini dijalankan dengan baik sehingga bisnis pariwisata ini nanti bisa berjalan dengan baik seperti yang kita inginkan bersama, Pak Kholis. Sebagai bagian dari amenitas pariwisata atau perhotelan, peran kami tentunya saling mengisi dengan yang lain, dengan travel agent, dengan saling mengisi. Jadi kalau saya mengatakannya porsinya tergantung daripada destinasi atau karakter destinasinya. Ambil contoh kalau kita bicara mengenai sebuah bisnis city seperti Semarang. Mungkin kami berperan lebih tinggi karena mereka atau traveler atau para pebisnis datang sudah ditentukan hotelnya. Mereka meeting, mereka MICE di hotel. Jadi kesuksesan pelaksanaan MICE atau conference atau meeting atau corporate itu di hotel sebagai hal yang utama. Kemudian selesai acara dia akan ke destinasi. Mungkin dia akan ke Kota Lama, mungkin akan ke wisata-wisata yang lain di seputaran Kota Semarang. Nah, beda yang lain hal misalnya kita ke Bali. Di sana mungkin orang yang terpikir mindsetnya para traveler, wisatawan adalah destinasi. Aku mau ke Bali. Baru sampai di sana dia akan mencari hotel. Jadi saling mengisi. Di leisure atau resort mungkin destinasi lebih memegang peran utama, pada city hotel, bisnis hotel, hotel mendapatkan peran lebih. Namun juga karena tata kelolanya tadi adalah circle, ya, satu kesatuan, maka
atraksi, aksesibilitas maupun amenitas harus sama-sama dibangun bareng untuk kesuksesan sebuah proses pariwisata. Ya. Jadi peran kita di situ, Pak. Jadi hotel, kesuksesan sebuah acara di hotel tentunya akan membuat traveler atau wisatawan akan lebih nyaman, akan lebih happy dalam menuju destinasi atau tujuan-tujuan wisata yang lain. Demikian juga sebaliknya. Ya, artinya bahwa masing-masing unsur itu Ya. harus memiliki peran sendiri-sendiri, ya. Yes. Yang atraksi, misalnya concern ke destinasinya, Ya. Kemudian yang amenitas itu lebih fokus ke misalnya fasilitas Pelayanan dan akomodasinya, bagaimana fasilitasnya, pelayanannya, ya, pokoknya untuk berusaha membuat untuk wisatawan agar itu wisatawan merasa- itu ketika Ya. menginap di hotel itu mendapatkan pelayanan yang baik, Exactly. ya. Betul. Kemudian juga mengenai aksesibilitasnya itu pun juga terjaga dengan baik. Betul. Artinya kemudahan yang diberikan oleh fasilitas yang ada itu bisa berjalan dengan baik, ya. Ya, betul. Ya, jadi pemirsa, ya, jadi masih ada banyak hal yang nanti bisa kita laksanakan, ya. Sambil kita lihat, Pak Kholis mungkin ada yang mau disapa, ya, dari ini kebetulan yang join di live chat YouTube ini kebanyakan para hotelier ini, selamat ya. sore, Mungkin, ya. selamat sore teman-teman para pejuang revenue, ya, para insan perhotelan, insan pariwisata. Ada Mardi di sana, ya, ada Pak Adi dari Pandanaran, sukses, terima kasih. Dari Norman juga hadir, ya, ini curi-curi apa pemandangan mungkin ini, ya, sampai ini, ya. Kemudian ada Pak Soleh, ya, rekan kami juga dari Hotel Candi Indah, ya, ada Aruman, ya, Pandanaran Hotel School, ya. Ya, Pandanaran Hotel saya kira perlu dikomentari ini, Ya. Pak Kholis ini. Jadi Bisa, dari Pak, dari Pandanaran dibaca, Hotel School menyampaikan bahwa industri perhotelan harus mampu menjadi link and match bagi dunia pendidikan dan pelatihan pariwisata dan perhotelan. Ya, Siap, betul. Ya, jadi Ya, tadi nah. di Pentaholik itu, ya, bahwa unsur akademik dengan unsur bisnis itu harus link and match. Link and Ya, match, karena ya. pendidikan yang dilakukan di perkuliahan itu nanti akan terserap di dunia industri. Ya, pemirsa, ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentang pariwisata dan perhotelan setelah commercial break berikut ini. Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget dukungnya buat kita melek sama yang namanya kesehatan. Gak cuman buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek sama yang namanya kesehatan masyarakat. Gabung aja sama kita di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak tentang penerapan teknologi informasi bidang kesehatan masyarakat, penerapan program penanggulangan penyakit, penerapan program keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian!
Pemirsa, kita masih di acara Hotelier Talks Civico, kerja bareng antara IHGM DPD Jawa Tengah dan Prodi Perhotelan Udinus. Pak Kolis, ya, sekarang sudah ada beberapa komentar dari pemirsa, ya, mari kita tanggapi. Yang kita tanggapi ini dari Pak Khalil Gibran. Ya, Pak Khalil Gibran mengatakan halo Pak Nardi dan Pak Nurkolis. Ya, selamat sore Pak Khalil Gibran. Pertanyaannya adalah, Pak, saya sebagai masyarakat awam pengennya kan segera jalan-jalan ya, traveling sebelum seperti masa COVID. Ya. Aman nggak kalau kita berjalan-jalan atau traveling itu di masa pandemi ini? Gimana Pak komentarnya? Kira-kira kaitannya tadi dengan situasi pandemi corona, kaitannya dengan dunia wisata saat ini. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Khalil Gibran, Bapak Khalil Gibran. Kami pikir tidak satupun dari pentahelik tadi terus-menerus dalam situasi seperti ini. Semua ingin segera situasi kembali back to normal, kembali segera berpariwisata atau jalan-jalan atau halan-halan tadi dibuka kembali. Namun saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah kita selaku pembuat keputusan ada sesuatu yang benar. Bahwasanya protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kami di perhotelan ya tidak harus menunggu tamu, harus menunggu hotel ada tamunya, ada wisatawan, ada yang datang untuk menggunakan fasilitas kami. Kami menyediakan diri, kami menyiapkan diri dengan berbagai protokol kesehatan. Namun yang terjadi memang perlu kami sampaikan di sini, perilaku atau pelaku wisatawan tidak semuanya sadar akan protokol itu. Kalau boleh jujur, persentasenya lebih kecil. Jadi kesadaran untuk berprotokol kesehatan itu memang harus digelorakan, harus kita, kalau kami sebagai pelaku pariwisata, kami harus ingatkan Pak. Ya, kita edukasi. Kita edukasi. Supaya disinfektan, supaya mencuci tangan, supaya jaga jarak, supaya touchless, ya, jarang bersentuhan, jarang bersentuhan. Jadi untuk menghindari, meminimasi bersentuhan itu selalu kami. Artinya bahwa bisnis pariwisata tetap harus jalan. Harus. Traveling boleh. Harus. Asalkan ekonomi akan bergerak dari sana. Protokol kesehatan itu dijalankan secara ketat. Di semua destinasi, di semua hotel, tempat wisata. Teman-teman di perhotelan semua sudah sangat siap dengan fasilitas, dengan protokol kesehatan itu Pak. Ya, saya kira. Baik, ada komentar lagi? Terima kasih Pak Khalil Gibran. Khalil, ini ada Pak Mardi Sutrisno. Halo Pak Mardi, selamat sore Pak Mardi. Selamat sore Pak Mardi. Ya, untuk Udinus mohon info kapan kolaborasi rekrutmen OJT dengan IHGM DPD Jawa Tengah. Apakah mahasiswa sudah diperbolehkan? Ini Bapak nih jawab. Ya, ini saya yang akan jawab. Ya, terima kasih Pak Mardi atas perhatiannya kaitannya dengan OJT yang nanti akan disampaikan oleh mahasiswa kami. Jadi untuk semester ini kebetulan kami sedang kuliah dari kampus dulu. Ya, karena melihat kondisi perhotelan yang belum kondusif, ya maka dari itu kami memutuskan untuk melanjutkan OJT mahasiswa kami itu di semester selanjutnya, kemungkinan bulan Februari. Ya, Februari. Jadi saat ini mahasiswa kami ya sedang kuliah di kampus, ya mempelajari materi-materi yang dipelajari di kampus, sehingga nanti kalau OJT di perhotelan, di industri perhotelan itu mereka sudah siap. Ya. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan Pak Mardi Sutrisno. Ya, terima kasih. Ya, jadi pemirsa, jadi tidak terasa kita sudah berada di akhir program Hotelier Talks. Sudah banyak informasi yang sudah kami sampaikan kepada pemirsa kaitannya dengan dunia pariwisata dan perhotelan. Jangan lupa 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu kita akan kupas tuntas tentang bisnis perhotelan dengan menghadirkan narasumber lain dari General Manager yang kita tampilkan, yang kita hadirkan dari IHGM DPD Jawa Tengah. Terima kasih, kita ketemu lagi pada periode selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore.